Selamat datang di channel Yaheneli. Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau sebuah ramuan yang tujuannya buat hidup abadi, malah jadi salah satu penemuan paling mematikan sepanjang sejarah manusia? Oke, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal bubuk mesiu. Yap, sebuah penemuan yang benar-benar nggak disengaja, tapi dampaknya luar biasa, mengubah peta kekuatan dunia selamanya. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan. Yuk, kita mulai dari awal banget. Cerita ini tuh nggak dimulai di medan perang yang penuh darah, tapi justru di sebuah laboratorium kuno yang penuh dengan harapan dan, sebuah kecelakaan besar. Coba deh bayangin, kita balik ke masa dinasti Tang di Tiongkok. Di sana, para ilmuwan atau yang kita sebut alkemis lagi sibuk-sibuknya di lab. Tapi bukan buat bikin senjata loh. Mereka justru lagi nyari cara biar kaisar bisa hidup selamanya. Mulia banget kan tujuannya? Nah, mereka ini nyampurin bahan-bahan yang kelihatannya sih biasa aja. Ada kalium nitrat atau sendawa, terus ada arang sama belerang. Mereka aduk-aduk, panasin, dan berharap ada keajaiban gitu. Dan bener aja keajaiban terjadi, tapi bukan keajaiban yang mereka mau. Campuran itu meledak. Ini nih, kutipan langsung dari catatan kuno zaman itu. Kebayang nggak sih betapa kaget dan paniknya mereka? Lagi serius eksperimen buat hidup abadi, malah hampir kehilangan nyawa dalam sekejap. Ini kayak momen Eureka tapi versi yang paling dramatis dan berbahaya. Uniknya, setelah ledakan dahsyat itu, mereka nggak langsung kepikiran, wah ini bisa jadi senjata nih. Sama sekali enggak, mereka malah menamainya Huo Yao, yang artinya obat api. Dan tebak dipakai buat apa? Buat ngobatin penyakit kulit dan jadi pestisida buat bunuh serangga. Jauh banget dari perang kan? Tapi ya tentu aja potensi penghancur dari si obat api ini nggak bisa disembunyiin lama-lama. Nah, dari sinilah evolusi senjata api dimulai. Sebuah babak baru yang mengubah cara manusia berperang untuk selamanya. Perkembangannya cepet banget, gila. Awalnya, militer dinasti Song cuma masang tabung mesiu di ujung tombak sama panah. Jadi kayak roket mini pertama di dunia gitu deh. Nggak lama kemudian, inovasinya makin canggih. Muncul meriam dari logam, terus senjata api genggam, sampai akhirnya artileri berat jadi pemandangan biasa di medan perang. Penemuan serevolusioner ini ya jelas nggak mungkin disimpan sendirian sama Tiongkok. Lewat jalur perdagangan yang rame dan peperangan yang terus berkecamuk, rahasia bubuk mesiu pun mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan siapa kurir terbaik yang menyebarkannya? Nggak lain dan nggak bukan bangsa Mongol. Waktu mereka invasi ke Tiongkok, mereka langsung berhadapan sama senjata-senjata mesiu ini. Dan mereka bukan cuma berhasil naklukin Tiongkok, tapi mereka juga mencuri teknologinya terus disebarin deh ke barat lewat jalur sutra dan bahkan sampai ke selatan, ke Nusantara kita. Nah, ini nih bagian yang keren banget buat kita di Indonesia. Pas tentara Mongol datang ke Jawa, mereka kan bawa meriam. Teknologi ini ternyata dipelajari dan dikembangin lagi sama kerajaan Majapahit. Akhirnya, mereka berhasil bikin meriam putar khas mereka sendiri yang namanya cetbang. Keren kan? Di Eropa, penyebarannya juga nggak kalah cepat. Dari pertama kali mereka kenal teknologi ini lewat Timur Tengah, cuma butuh waktu sekitar 100 tahun aja, meriam dan senjata api udah jadi pemandangan umum di setiap pertempuran besar di sana. Kekuatan baru yang dahsyat ini kemudian melahirkan sebuah tipe kekaisaran yang benar-benar baru yang oleh para sejarawan disebut sebagai Gunpowder Empires atau kekaisaran bubuk mesiu. Jadi Gunpowder Empire itu apa sih? Gampangnya gini, siapa yang nguasain produksi dan penggunaan meriam paling canggih, dialah yang bakal jadi penguasa. Monopoli senjata api ini bikin para raja bisa membangun kekaisaran yang super besar dan kekuasaannya terpusat banget. Contoh paling terkenalnya, jelas Kekaisaran Ottoman. Mereka ini bikin meriam-meriam super raksasa, yang bahkan bisa meruntuhkan tembok benteng Konstantinopel yang legendaris itu. Sebuah peristiwa yang benar-benar mengubah jalannya sejarah dunia. Kalau di India, ada Kekaisaran Mughal. Mereka pakai kekuatan artileri dan senapan buat menyatukan wilayah yang luas banget. Dan dari situ mereka masuk ke zaman keemasan, yang salah satu hasilnya adalah bangunan ikonik yang kita semua tahu, Taj Mahal. Dan yang paling menarik, kalau kita balik lagi ke Tiongkok, tempat semuanya berawal, ternyata dinasti Ming itu adalah Gunpowder Empire pertama di dunia. Coba bayangin, di akhir abad ke-15, sepertiga dari tentara mereka itu udah pakai senjata api. Jauh lebih maju dari Eropa pada saat itu. Nah, dari sini nih ceritanya jadi makin menarik dan agak ironis. Terjadi semacam putaran sejarah yang unik.
di mana teknologi yang lahir di timur malah disempurnakan di barat, terus balik lagi ke timur dengan wujud yang lebih kuat. Jadi, kenapa Eropa bisa nyalip Tiongkok? Jawabannya ada di kondisi mereka waktu itu. Di Tiongkok, inovasi senjata api jadi melambat karena negaranya lagi damai dan stabil. Sebaliknya di Eropa, kerajaan-kerajaan kecil di sana itu perang terus-terusan. Perlombaan senjata inilah yang bikin mereka ngebut dalam inovasi, terutama di bidang metalurgi buat bikin senjata yang lebih kuat dan lebih efisien. Dan puncaknya, di tahun 1500-an, para pedagang dan penjelajah Eropa kayak Portugis membawa senjata api mereka yang udah jauh lebih canggih itu kembali ke Asia. Dan boom, lingkaran teknologinya jadi sempurna dan keseimbangan kekuatan dunia pun sekali lagi berubah drastis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Yuk kita berandai-andai sejenak, apa ya jadinya dunia kita sekarang kalau dulu ramuan keabadian itu nggak pernah meledak? Coba deh kita pikirin bareng-barang. Kalau penemuan yang super nggak disengaja ini nggak pernah terjadi, kira-kira sejarah bakal berjalan seperti apa ya? Dunia kita bakal kayak gimana sekarang? Ini ada beberapa kemungkinan skenario yang seru banget buat dibayangin. Mungkin aja pasukan kavaleri berkuda dan kasil-kasil batu raksasa bakal berkuasa lebih lama. Atau mungkin kolonialisme Eropa nggak akan semasif itu tanpa keunggulan senjata api mereka. Bisa jadi juga tanpa bubuk mesiu, para ilmuwan malah lebih cepat ngembangin senjata berbasis uap, udara, atau bahkan listrik. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi kalau bubuk mesiu nggak pernah ditemukan? Aku penasaran banget sama teori-teori gila dari kalian, jadi langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa klik subscribe dan nikmati video lainnya di channel Yehanedi. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.